Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 ya. Kirda Maulida Basir. Toleransi beragama. Nah, ini hanya gambaran bahwa salah satu makna daripada toleransi itu ialah saling menghormati, saling menghargai. Seperti apakah toleransi itu pelaksanaannya? Terutama kita di Indonesia yang punya semboyan kenegaraan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita satu bangsa, satu nusa, satu Indonesia lah. Tetapi ada 5 atau kurang lebih 5 agama. Bahkan ada agama Konghucu. Maka kalau kita hitung, ada agama Islam, Kristen ada 2, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nah, ada yang membedakan lain Kristen Katolik, lain Kristen Protestan. Ada yang menyatakan sama karena sama-sama Kristen. Anggaplah kita bedakan, maka sudah 3. Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berarti berapa? 6. Nah, ada lagi aliran kepercayaan, ya, seperti yang tidak termasuk dari 5 ini. Kalau di Jawa itu ada istilah kejawen. Itu baru agama yang beragam, belum suku. Suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, suku Mandar. Itu di Sulawesi Selatan. Nah, keluar dari Sulawesi Selatan, suku Jawa, suku Dayak, suku Bali, suku macam-macam. Nah, ditemuan bahwa ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau berbeda, kalau banyak suku tentu banyak juga bahasa, banyak juga tradisi. Ini kalau tidak kita junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, maka kita bisa saling menjelek-jelekan, saling mencelah antar agama. Kita bisa saling tidak menerima. Orang Islam hanya mengatakan agama Islam yang paling benar, yang lain yang dekat-dekat nanti bermasalah. Mereka juga bisa berkata begitu. Nah, disinilah pentingnya toleransi. Toleransi itu dari bahasa Latin, artinya menahan diri. Menahan diri. Nah, tapi sekarang kita akan fokus toleransi beragama, saling menghormati sesama pemeluk agama yang berbeda-beda tadi. Nah, tapi untuk memahami lebih lanjut, mungkin kalian pernah nonton beberapa video yang menurut kalian itu bertentangan dengan toleransi. Seperti contoh, pernah nonton ada laki-laki yang menendang sesajen? Udah lihat ya?
Kita coba lihat. Meski sudah meminta maaf, beliau mendadak sesaji di kawasan terdampak bencana Semeru ini, tetap membeberkan apa motif yang melatar belakangi aksinya. Wahai orang Hindu, wahai orang Nasrani, yang kamu sembah Trinitas, yang kamu sembah dewa ini, aku tidak sembah. Ini ultimatumnya surah Al-Kafirun ayat 2. La a'budu ma ta'budun. Nah, maka kalau kalian pergi ke gereja, ke stupa, ke mana, silahkan, itu menurut keyakinanmu. Jangan ajak-ajak saya, dan memang saya tidak mau. Kenapa? Karena la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Meskipun yang kamu sembah itu kau anggap Tuhan. Nah. Yang ketiga, wala antum abiduna ma a'budu. Dan apa yang kalian sembah, wala, dan tidaklah engkau menyembah apa yang aku sembah. Jadi sama, tidaklah engkau menyembah apa yang aku sembah. Saya punya Tuhan Al-Ilah, Al-Wahid. Itu ternyata kalian tidak sembah karena kalian Trinitas. Nah, jadi kita punya konsistensi masing-masing dalam beragama menurut keyakinan kita. Mereka punya keyakinan lain, kita punya keyakinan lain. Perhatikan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang terbetik dalam benak perasaanmu ketika melihat lelaki dalam video itu menendang sesajian? Jawab kami adalah jengkel atau tidak setuju. Mengapa kami mengatakan jengkel atau tidak setuju? Yaitu pertama, karena kita harus menghormati adat kebiasaan orang lain. Bagus. 2, karena menendang makanan sama saja tidak menghargai makanan. Iya. Ketiga, karena lebih baik mengingatkan dengan cara yang baik. Iya. Nomor 3, menurutmu mencaci maki menghujat orang yang menyembah selain Allah atau berbeda agama atau kepercayaan dengan kita, apakah itu sesuai ajaran Islam? Jawab kami adalah tidak sesuai. 4, sekiranya kami mengatakan sesuai apa darinya, dan sekiranya tidak sesuai apa juga darinya, tuliskan ayat atau hadis yang menjadi dalil. Menyampaikan hasil presentasi kami. Yang pertama, apa yang terbetik dalam benak perasaanmu ketika melihat lelaki dalam video itu menendang sesajian? Ya. Gimana itu tanggapannya? Tidak. Lanjut. Sekiranya kamu salah, apa alasanmu, atau tidak setuju, apa alasanmu? Karena lelaki tersebut tidak menghargai toleransi yang ada di daerah itu, namun lelaki tersebut berniat baik karena tidak ingin mendoakan Tuhannya tetapi dengan cara yang salah. Oh iya. Ya. Bagus. Alasannya. Lanjut. Tidak, menurutmu mencaci maki menghujat orang yang menyembah selain Allah atau berbeda agama atau kepercayaan dengan kita,
kita. Apakah itu sesuai ajaran Islam? Tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena dalam Quran surah Al-An'am dijelaskan bahwa memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas rampusan yang Allah. Oh iya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanggapi tentang video lelaki yang menendang sesajian. Yang pertama, apa yang terbetik dalam benak perasaanmu ketika melihat lelaki dalam video itu menendang sesajian? Jengkel atau tidak setuju? Sekiranya kamu salut, apa alasanmu? Atau tidak setuju, apa alasanmu? Tidak setuju karena kita sebagai umat Islam harus saling menghargai satu sama lain. Menurutmu, mencaci maki menghujat orang yang menyembah selain Allah atau berbeda agama kepercayaan dengan kita, apakah itu sesuai ajaran Islam? Tidak sesuai. Sekiranya kamu mengatakan sesuai, apa dalilnya? Dan sekiranya tidak sesuai, apa juga dalilnya? Tuliskan ayat atau hadis yang menjadi dalil. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samha, yang lurus lagi toleransi. Hadis riwayat Bukhari. Si Marta seseorang Nasrani, ia tinggal bersebelahan dengan Pak Lukman. Di suatu perumahan, jika tiba bulan puasa, si Marta bersama istrinya suka menyediakan menu buka puasa buat Pak Lukman. Giliran hari Natal yang dirayakan si Marta, Pak Lukman lagi yang disediakan menu makanan. Sentakan Pak Martin dan kawan-kawannya ini menunjukkan sikap toleran di antara mereka. Apakah kamu setuju dengan prinsip bertetangga yang dipraktekkan si Martin dengan Pak Lukman di atas? Setuju dan salut. Selesai. Kalian bisa tenang. Ada 3 hal saya ajarkan pada kalian. Yang pertama, di sekolah itu keberadaan kita belum apa-apa. Yang paling penting keberadaan kita itu di masyarakat. Di sekolah hanya latihan, tapi prakteknya kita latihan, kita praktek daripada pelajaran toleransi kita itu di masyarakat. Besok-besok ketemu dengan orang yang berbeda paham dengan kita, sikapi dengan baik. Terus ketemu dengan orang yang berbeda agama dengan kita layani dengan baik. Yang kedua, besok-besok kita yang belajar Al-Quran hadis harus punya bacaan Quran yang baik dan benar. Jangan sampai anak madrasah bacaan Qurannya salah-salah. Karena itu setiap hari, setiap saat kita belajar Quran, bahkan ada yang menghafal Quran, maka tidak boleh orang Islam itu membaca salah karena bisa dapat dosa. Tadi dites apa hukumnya membaca Quran dengan benar? Fardu ain. Apa artinya fardu ain? Fardu ain itu salah satu daripada Ahkamul Hamsah. Ahkamul Hamsah itu hukum yang 5. 1. Wajib atau fardu ain. 2. Sunat. 3. Makruh. 4. Mubah. 5. Haram. Kalau fardu ada 2. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu artinya melaksanakan itu dapat pahala, tidak melaksanakan dapat dosa. Berarti baca Quran hukumnya fardu ain. Itu artinya setiap orang harus membaca Quran dengan benar. Kapan tidak membaca Quran dengan benar, misalnya ada salah, dapat dosa. Itu namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah, ya cukup satu orang mewakili orang muslim di kampung itu, di kelompok itu, ya kita sudah bebas dari dosa, insyaallah. Fardu kifayah artinya fardu yang bisa diwakili.
kewajibannya bisa diwakili. Apa contohnya? Salat jenazah. Kalau ada pimpin imam sama tokoh-tokoh agama mensolati, ya sudah cukup. Tapi sebaiknya semuanya ikut. Jadi pesan kedua saya adalah sebagai orang Muslim, baca Qurannya harus baik benar. Harus benar. Nah yang terakhir, mari kita tutup pelajaran kita dengan semoga kalian sehat walafiat, jaga disiplin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah.